Kristus, ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Karena aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapan. Sama-sama katakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat malam. Tuhan itu baik saudara. Di tengah-tengah kondisi seperti ini kita bisa beribadah, kita bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sungguh luar biasa buat kebaikan Tuhan. Langsung saja tema khotbah pada malam hari ini yaitu malam tutup tahun, yaitu rahasia atau kunci alami kemenangan di tahun 2021 dan juga rahasia di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan di tahun 2021. Tentu kita rindu, kita semua ingin tahun 2021 saya ingin sukses. Ini tentu menjadi harapan kita. Saya rindu tahun 2021 adalah tahun pemulihan, tahun kemenangan, tahun kesuksesan. Apalagi saudaraku. Dan kalau seandainya saya mau tanya pada malam hari ini, siapa yang rindu tahun 21 nanti kita alami kelimpahan, kita alami keberkatan, kita alami kesehatan yang semakin prima. Saya yakin semua mengatakan aku ingin. Amin saudara. Nah, untuk menghadapi ini saudaraku, ada beberapa hal dan kita akan belajar dari kehidupan orang Israel. Bagaimana ketika orang Israel itu juga mengalami dua fase. Bagaimana selama perjalanannya ketika keluar dari Mesir, saudaraku, selama 40 tahun dia harus mengembara di padang gurun. Selama 40 tahun dia harus mengalami banyak hal yang tidak pernah ditemui di Mesir, saudaraku. Barangkali, saudaraku, selama tahun 2020 yang telah kita lalui, kita barangkali sama dengan orang Israel. Selama 40 tahun. Tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun yang sudah kita lewati. Bagaimana kita tidak bisa bebas bergerak, kita tidak bisa bebas bekerja, kita tidak bisa bebas beribadah dan yang lain-lain. Tetapi sekali lagi, sebagaimana bangsa Israel
setelah 40 tahun akan memasuki tanah perjanjian. Malam ini kita besok juga akan memasuki tahun baru. Amin saudara. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Yosua pasal 1. Dalam Yosua pasal 1 saya akan membaca ayat 1 hingga ayat yang keempat. Saudara perhatikan Alkitab saudara, kalau saudara tidak membawa Alkitab, saudara bisa melihat ke depan. Saya harap saudara fokus mendengarkan firman. Untuk sementara kesibukan-kesibukan lain, terima telepon, WA dan sebagainya, di-cancel dulu. Sehingga saudara tidak akan kehilangan berkat. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang 1 begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Wow, nah, saudaraku, kalau saudara melihat sekali lagi kisah ini, bagaimana Tuhan memberikan janji kepada orang Israel. Seperti tadi saya katakan, selama 40 tahun bangsa Israel harus mengembara di padang gurun. Dia menemui banyak kesulitan, dia menemui banyak tantangan, dia menemui banyak masalah. Tetapi sekali lagi, kalau sampai dia kakinya sudah akan masuk di tanah perjanjian, ini tentu bukan karena kehebatan Musa yang dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel, tetapi ini campur tangan Tuhan. Demikian juga sekali lagi di tahun 2020 banyak hal yang kita alami saudaraku. Sehingga kalau boleh saya mengatakan, aduh, jangan sampai tahun 2021 keadaannya seperti tahun 2020. Jangan sampai, dan itu barangkali harapan kita semua. Tetapi saudaraku, tidak ada jaminan atau belum ada jaminan walaupun vaksin sudah ada. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan malam hari ini membekali kita. Apa yang harus kita buat di tahun 2021 nanti? Apa yang harus kita siapkan? Kunci apa yang perlu kita miliki sehingga seandainya kita harus menghadapi padang gurun selama 40 tahun. Kita harus menghadapi peristiwa atau keadaan tahun 2020. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan saudaraku. Karena apa? Tahun 2021 saya mau kasih tahu, tantangannya bukan semakin sedikit. Semakin mendekati kedatangan Tuhan saudaraku, itu tantangan akan semakin besar. Alkitab katakan kejahatan akan semakin memuncak. Mengapa? Karena kasih manusia menjadi dingin, menjadi tawar. Dan inilah dampak dari kasih itu menjadi dingin, kasih itu menjadi tawar, kejahatan akan semakin memuncak. Ini firman, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan lalui. Sama dengan bangsa Israel saudaraku. Selama 40 tahun dia menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Setelah itu sampailah akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Sebelum masuk ke tanah Kanaan Tuhan bilang lewat Musa. Hei, di sana ada musuh yang lebih besar daripada orang-orang selama 40 tahun. Di Kanaan ada orang raksasa. Itulah sebabnya ketika
12 pengintai yang disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Yang 10 orang ngomong begini, kita tidak mungkin bisa memasuki tanah Kanaan. Kita tidak mungkin karena di sana penduduknya besar-besar. Penduduknya pemakan manusia. Bentengnya besar-besar. Kita tidak mungkin. Saudaraku, mungkin tahun 2021 yang besok mulai kita lalui, kita masuki. Mungkin di sana ada raksasa-raksasa. Mungkin di sana ada keturunan enak. Artinya apa? Masalah semakin besar. Masalah semakin kompleks. Masalah semakin rumit. Tetapi kita akan lihat rahasianya. Sampai bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang di Kanaan. Nanti kita akan lihat. Dan saya terlalu yakin. Kalau kunci ini kita miliki. Sebagaimana bangsa Israel memiliki kunci untuk alami kemenangan. Kunci untuk mengalahkan setiap masalah. Saya yakin dan percaya kunci ini juga ketika kita punya, kita bisa memasuki tahun 2021 dengan penuh kemenangan. Amin. Saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin, saudaraku. Jadi saudara berpikir bukan berarti kita pesimis. Jadi saudara jangan berpikir, wah tahun 2021 bebanku akan semakin ringan. Tidak, saudaraku. Sering saya katakan, seandainya zaman antikris itu sama dengan api unggun, saudaraku. Umpama di sini itu api unggun. Semakin kita mendekati zaman antikris, semakin dekat kita akan semakin hangat, semakin hangat, semakin hangat. Bahkan ketika lebih dekat akan semakin panas. Begitu juga. Semakin mendekati kedatangan Tuhan kali yang kedua, tantangan akan semakin besar itu untuk menguji kualitas iman kita. Untuk menguji rohani kita. Untuk itu sering saya katakan dari tempat ini, mari di hari-hari ini tunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan yang murni. Amin, saudara. Tunjukkan kualitasmu. Jangan cuma yang penting aku menjadi pengunjung setia gereja. Yang penting namaku terdaftar di gereja. Jadi kalau ada apa-apa gereja bertanggung jawab. Memang secara fisik gereja bertanggung jawab, saudaraku. Ketika saudara terdaftar di jemaat sini. Gereja GPDI Bukit Sion bertanggung jawab. Tetapi saudaraku, untuk keselamatan tanggung jawab ada pada diri saudara. Ayo, saya rindu. Dan saya mau kasih tahu, tantangan tahun 2021 semakin hari semakin berat. Nah, untuk itu pada malam hari ini kita akan lihat kunci apa yang dapat kita jadikan pegangan sehingga walaupun kita akan menghadapi raksasa-raksasa, keturunan enak, masalah yang besar, kita tetap kuat di dalam Tuhan. 2 kunci alami kemenangan. Yang pertama, melupakan beban masa lalu dan fokus ke depan. Ini melupakan beban. Saya yakin dan percaya kita semua punya masa lalu. Entah masa lalu yang bagus, masa lalu yang indah, tetapi juga ada masa lalu yang kurang bagus. Nah, yang saya katakan di sini masa lalu yang tidak bagus, masa lalu yang melemahkan kita, masa lalu yang bisa menghancurkan kita, masa lalu yang bisa mengintimidasi kita harus kita lupakan. Kalau saudara ingin melihat di depan penuh dengan kemenangan. Karena apa? Masa lalu itu sebuah ikatan, saudaraku. Selama ikatan ini tidak dilepaskan, kita tidak bisa bergerak, saudara. Harus dilepaskan masa lalu yang mengecewakan. Masa lalu yang melukai hati. Jangan piara, saudaraku. Kalau saudara ingin melihat tahun 2021
Tahun yang penuh kemenangan. Tahun yang penuh dengan pemulihan. Tahun yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pernah tahu saya kasih ilustrasi di tempat ini? Tentu saudara sudah dengar ini. Suatu saat ada seorang bapak. Ya pas begini ini tutup tahun. Pas tutup tahun begini ya bapak ini masuk gereja saudaraku. Malam-malam begini dia masuk gereja. Terus setelah pulang gereja ketemu dengan teman. Ayo singgah dulu. Mereka minum-minum saudaraku. Minum-minum sampai mabuk. 1 tahun sekali. Ini tutup tahun, mari kita meriahkan. Mereka mabuk saudaraku. Lalu istrinya bilang, Pak, besok itu tanggal 1 ini kita tidak ada makanan Pak. Istrinya ngomong sama bapak ini. Besok tanggal 1 tuh habis gereja kita ini tidak ada makanan, tidak ada ikan. Coba papa pergi ke laut, kebetulan rumahnya di pinggir pantai. Nah, saudaraku dalam keadaan masih tidak beres. Dia ambil ini pancing, dia ambil ini kayung untuk perahu saudaraku. Langsung dia naik perahu, dorong perahu langsung. Sambil nyanyi-nyanyi malam kudus. Nyanyi. Pas pagi dia kaget. Duh, ternyata ini saya masih di pantai. Kenapa saudaraku? Talinya masih terikat. Dia lupa, talinya belum dilepaskan. Sepertinya bergerak, sepertinya maju. Tetapi karena talinya belum dilepas, sehingga dia tetap saja di situ. Saudaraku, kegagalan itu sebuah ikatan. Sakit hati itu sebuah ikatan. Kalau saudara ingin maju, kalau saudara ingin alami kemenangan di tahun 2021, kalau saudara ingin melihat hal-hal yang luar biasa di tahun 2021, lepaskan, lupakan beban masa lalu dan mau fokus ke depan. Amin, saudara. Nah, itulah yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Coba kita lihat di dalam Yosua pasal 1. Sekali lagi ini saya kasih tanda merah ini. Yosua pasal 1 ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Tuhan bilang, ayo hambaku Musa sudah mati. Bersiaplah sekarang untuk maju. Mengapa firman Tuhan ini disampaikan kepada orang Israel? Karena apa? Pada waktu itu setelah Musa meninggal, orang Israel hidup di dalam duka cita. Dan saudara tahu berapa hari orang Israel berduka kematian Musa? Bukan cuma 2 hari, bukan cuma 3 hari. Bukan cuma 1 minggu, tetapi 30 hari. 30 hari orang Israel berduka. 30 hari orang Israel menangis. 30 hari orang Israel meratap. 30 hari orang Israel seolah-olah tidak memiliki masa depan. Itulah dalam kondisi seperti itu. Tuhan datang. Ayo maju, ayo bersiap sekarang. Tuhan ingin. Mungkin di tahun 2020 dengan COVID-19 ini. Ekonomi berduka. Kesehatan berduka. Kebebasan berduka. Dan banyak hal. Dan itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Malam ini firman Tuhan. Ayo berangkat. Amin saudara. Tinggalkan duka-duka di tahun 2020. Tinggalkan pengalaman-pengalaman pahit. Karena apa saudaraku? Yang mengalami kesusahan bukan cuma saudara. Tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ayo, jangan terpuruk dengan kondisi tahun 2020 yang telah kita alami. Jangan tenggelam dengan kondisi tahun 2020 yang telah menghancurkan segala-galanya. Saya juga turut sedih saudaraku. Karena apa? Kami hamba Tuhan itu tidak ada gaji ya. Saya tidak ada gaji, sepenuhnya berkat dari jemaat. Kalau jemaat susah saya ikut susah. Saudaraku. Kalau jemaat susah saya ikut susah. Kalau jemaat kurang saya juga ikut kurang. Nah itulah sebabnya, mari
Walaupun tahun 2020 Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang negatif, hal-hal yang sangat memprihatinkan. Firman Tuhan malam hari ini datang, bersiap sekarang, tinggalkan duka citamu. Ayo jangan terus menikmati duka cita, jangan terus menikmati kegagalan, jangan terus menikmati sakit hati, jangan terus menikmati dendam. Kalau engkau ingin melihat tahun 2021 tahun pemulihan bagi kita. Sekali lagi, kita semua punya masalah. Masalahnya beda. Kita semua punya beban. Tetapi mari saudaraku, kalau engkau ingin melihat tahun 2021, tahun penuh dengan kemenangan, tahun penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Mari, yang pertama, kunci yang pertama, lupakan beban masa lalu. Tuhan mau, ayo kamu jangan terus di dalam duka cita. Lupakan itu dan fokus ke depan. Ada seorang gadis cantik saudara. Dia bukan cuma cantik, tetapi dia juga pintar. Dia punya masa depan, gajinya besar. Umurnya sekitar 30 tahun, tapi tidak punya pacar. Umur 30 tahun tetapi belum punya pacar saudaraku, bahkan dia sudah tidak mau mendekat dengan yang namanya cowok. Bahkan dia mengambil keputusan, aku tidak akan menikah. Jangan sampai ada yang tersinggung ya. Kok ada yang senyum-senyum? Bukan saudara, itu di tempat lain. Kalau toh sama kebetulan. Nah, saudara, sudah umur 30 tahun, tidak punya pacar dan berusaha tidak ingin mendekati cowok. Dan dia sudah komitmen tidak akan menikah. Singkat cerita saudaraku, gadis ini satu saat ikut retreat. Gerejanya mengadakan retreat di pegunungan. Dan pada sesi retreat itu, dia dijamah oleh Roh Kudus. Dia dijamah oleh Roh Kudus sehingga dia menangis, hatinya hancur. Dan akhirnya dia curhat sama pembimbing rohani. Kenapa? Dia curhat, kami sudah pacaran selama 5 tahun. Bahkan kami sudah punya rencana menikah 4 bulan lagi. Tapi tiba-tiba pacar saya pergi, memutuskan dengan tidak tahu alasannya. Dan sejak saat itu, ini gadis ini hancur saudaraku. Dia seperti layang-layang putus. Dia stres. Tetapi saudaraku, dan itulah sebab, itulah dia mengambil keputusan tidak akan menikah. Mengambil keputusan untuk tidak mau kenal dengan cowok. Tetapi jamahan Roh Kudus membuat sesuatu berubah. Akhirnya apa? Dia mulai membuka diri. Tuhan ampuni. Dan dia pun mulai bisa mengampuni pacarnya. Yang telah melukainya. Yang telah mengecewakannya. Dan akhirnya apa? Tuhan itu baik. 3 bulan kemudian dia dapat jodohnya. Lalu pacaran selama 1 tahun. Dan setelah itu dia berumah tangga. Dan memiliki rumah tangga yang baik. Kita lihat di sini. Saya terlalu yakin kalau gadis ini tidak ikut retreat atau tidak alami jamahan Tuhan, dia akan hidup di dalam kebencian. Dia akan hidup di dalam sakit hati dan dipastikan dia tidak akan memiliki masa depan atau barangkali jodoh. Tetapi setelah dia mau terbuka, dia mau melupakan kegagalan masa lampau dan dia mau fokus ke depan. Tuhan kirimkan jodoh yang baik. Amin saudaraku. Mari, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, kita tidak tahu. Tetapi kalau engkau ingin sukses, kalau engkau ingin dipulihkan
Baik pemulihan ekonomi, pemulihan segala bidang. Kalau engkau ingin dipromosikan, kalau engkau ingin alami berkat-berkat yang luar biasa, mari lupakan kegagalan tahun 2020. Lupakan dendam, sakit hati, kebencian di tahun 2020 dan fokus masuk tahun 2021 bersama Tuhan. Amin saudaraku, amin saudara. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Jadi kalau engkau ingin alami hal itu, mari. Tidak usah lihat lagi pengalaman yang lama. Kita semua punya pengalaman saudaraku. Jangan sampai kita ini istilah orang Jawa digandoli terus dengan pengalaman yang menyakitkan. Jangan sampai, jangan mau kita digandoli dengan kegagalan masa lalu, tahun 2020. Jangan mau saudaraku, karena apa? Itu yang membuat saudara dan saya tidak bisa maju. Itu yang membuat saudara dan saya tidak bisa berkembang. Itu yang membuat saudara dan saya tidak memiliki inovasi baru sehingga kita menjadi tumpul saudara. Ini yang pertama. Ayo, saya tantang pada malam hari ini. Siapa yang masih memiliki masa lalu yang suram? Siapa yang memiliki masa lalu yang tidak baik? Malam ini kita mau ikut perjamuan asa yang kudus saudara. Lewat kuasa perjamuan kudus menghancurkan segalanya. Amin saudara. Amin. Ayo izinkan firman Tuhan malam hari ini membuka hatimu yang paling dalam. Membuka hatimu yang paling dalam. Jangan nikmati kegagalan di tahun ini saudaraku. Jangan nikmati. Sering saya katakan dari tempat ini, remote ada pada saudara. Jangan nikmati saudara nonton film tentang kegagalan, kekecewaan, kehancuran, sakit hati, dendam, amarah. Jangan fokus lihat itu. Kamu pegang remote, pindah channel. Di sana ada channel kemenangan. Di sana ada channel kesuksesan. Di sana ada channel kemerdekaan. Di sana ada channel sukacita. Amin saudara. Jangan nikmati itu kegagalan di tahun 2020 yang menentukan saudara karena saudara pegang remote sama dengan TV. Kalau acara umpama saja TV One itu kok kekerasan ini contoh saudara. Kekerasan pindah channel Antv. Di sana ada film India. Nah gitu. Nah, kita harus belajar saudaraku. Jangan terus nikmati tahun 2020 dengan kegagalan. Kita nikmati sehingga kita seolah-olah tidak memiliki masa depan. Kita tertunduk terus karena apa? Suka digandoli dengan kegagalan. Dikecewakan, dihancurkan. Inilah yang pertama. Kunci yang pertama yaitu biarlah kita mau fokus ke depan dan jangan mau kita digandoli atau melihat kegagalan di masa lampau. Yang kedua saudaraku, kunci yang kedua, tetap kuat dan teguh di tengah masalah. Nah ini, tetap kuat dan teguh di tengah masalah dan tetap berpegang pada janji Tuhan. Nah, kalau saudara melihat kembali ayat-ayat tadi, rupanya sebelum Yosua dan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah kasih janji. Tuhan sudah kasih janji, yaitu bahwa kamu akan menghadapi peperangan besar. Kamu akan menghadapi raksasa-raksasa di situ. Musuh akan banyak berusaha menghancurkan kamu. Tetapi Tuhan bilang pegang janjiku. Apa janji Tuhan saudaraku? Nanti kita akan lihat. Jadi di dalam kita menghadapi masalah. Kita harus tetap kuat. Kita harus tetap teguh. Dan pegang janji Tuhan. Lalu banyak di dalam Alkitab ini janji-janji Tuhan saudaraku. Dan janji Tuhan itu murni saudara. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin saudaraku. Peraturan apapun bisa berubah. Undang-undang
bisa diamandemen, saudaraku. Tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Amin, saudara. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Matius 24 ayat 35 di sana katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, janji-janji Tuhan, firman Tuhan tidak akan berlalu. Ini pegang baik-baik, saudaraku. Saya mau tanya, apa janji Tuhan di dalam hidupmu? Nah, kita akan melihat belajar kembali dari kisah Yosua. Ada beberapa janji-janji Tuhan. Ayat yang ketiga, Yosua pasal pertama ayat yang ketiga. Dan ini juga kita alami di tahun 2021. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Wow. Luar biasa, saudaraku. Kemanapun orang Israel menginjakkan kakinya, tanah itu menjadi miliknya. Ini satu janji yang begitu luar biasa. Artinya apa? Kemanapun orang Israel pergi, di situ diberikan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin mengalami hal-hal yang luar biasa, saudara. Tahun 2021 apa yang menjadi rencanamu? Mari imani dan yakini janji Tuhan. Aku yakin walaupun usaha ini mungkin kurang terlalu terkenal, tetapi kalau aku pegang janji Tuhan, usaha ini akan maju. Aku akan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Dan apa yang kita lakukan akan dibuat Tuhan berhasil. Di tahun 2021 seperti itu. Tuhan tadi ngomong sama orang Israel, kemanapun kamu berada, kakimu beranjak, itu menjadi milikmu. Apapun usaha saudara di tahun 2021, pegang janji Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Walaupun mungkin om ini cuma ngomong saja. Tahun 2021 keadaan belum semakin baik. Inilah saudaraku bedanya kita dengan orang di luar. Pegang janji Tuhan baik-baik. Dan itu sungguh membesarkan hati orang Israel. Ayo, apa yang menjadi rencanamu di tahun 2021? Apa yang menjadi bisnismu? Saudara mau buka apa? Saudara mau bisnis apa? Pegang janji Tuhan. Sebagaimana orang Israel tadi, kemanapun kakimu melangkah, kemanapun tanah itu kau injak, menjadi milikmu. Dan itu yang menguatkan orang Israel. Begitu juga janji Tuhan kepada kita semua di tahun 2021. Krisis ekonomi belum selesai. COVID-19 juga belum selesai. Tetapi janji Tuhan tidak bisa diganggu gugat dengan keadaan COVID. Amin, saudara. Amin, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Pegang, asal pegang baik-baik. Tetapi kalau saudara kira-kira bisa apa enggak? Ya ini kalau sudah mulai kira-kira ya sudah, jangan harap saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, luar biasa, saudaraku, pegang baik-baik. Aku tidak akan membiarkan engkau. Tahun 2021 janji Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yakin dengan janji ini? Yang berkata amin, siap alami janji Tuhan. Baru amin. Tadi tidak mau amin. Nah, ini saudaraku, ini janji Tuhan, bukan janji saya, saudaraku. Tahun 2021 aku akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudaraku, apapun masalahmu di tahun 2021 kita tidak tahu. Apapun kesulitanmu, tantanganmu, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan.
Kita percaya janji Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayo, saya rindu pada saat ini pegang baik janji Tuhan. Sekalipun kondisinya sepertinya belum ada titik cerah. Sekalipun kondisinya sepertinya tidak ada jalan terang. Tetapi janji Tuhan tidak bisa diganggu gugat dengan situasi maupun kondisi. Janji Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Untuk itu saudaraku, kita akan melihat tantangan-tantangan apa yang mungkin bisa timbul di tahun 2021. Malam hari ini saya memberikan 2 contoh saja. Tantangan-tantangan apa yang mungkin bisa timbul di tahun 2021. Dan ketika saudara menemui tantangan ini tadi, ingat 2 kunci tadi. Ya, ingat 2 kunci tadi. Saya harap saudara pegang kunci ini baik-baik ya. Pegang kunci baik-baik, melupakan kegagalan masa lalu. Dan fokus ke depan, tetap kuat, tetap teguh, dan pegang janji Tuhan. Tantangan ke depan kemungkinan saudaraku, usaha. Itu belum 100% normal, itu tantangan saudaraku. Tetapi ingat saudaraku, di dalam Habakuk di sana pasal 3 apa? Inilah yang Tuhan mau. Kita tetap teguh saudaraku. Kita tetap teguh. Kita tidak mudah terganggu dengan situasi kondisi. Saya bersyukur saudaraku, jemaat di sini banyak yang tidak terpengaruh. Ada yang terpengaruh tetapi banyak yang tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Itulah sebabnya tetap kita, saudaraku, jaga kesehatan, kita tetap pegang dengan janji Tuhan. Ini usaha yang mungkin belum berhasil, tetapi kita belajar dari Habakuk. Kita lihat di sini. Habakuk pasal 3 ayat 17, saudara tidak usah baca, ini sudah hafal sekali dengan ayat ini ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini, saudaraku, bisa apa enggak? Ekonomi belum normal, kita tetap beria-ria seperti malam hari ini. Bisa atau tidak? Usaha belum normal, tetapi kita tetap bisa memuji, menyembah, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Ini sebuah tantangan, saudaraku. Saya yakin, ketika saudara pegang janji Tuhan ini baik-baik, saudara akan mampu. Saudara akan bisa melewati tahun 2021 bersama Tuhan. Yang kedua, cepat saja. Tantangan yang kedua, ancaman. Oh, ancam dalam melayani, ancaman di dalam melayani, ancaman di dalam bersaksi. Ini juga akan kita hadapi, saudaraku. Karena apa? Saat ini iblis sangat bekerja dengan gencar untuk menjatuhkan iman setiap anak Tuhan. Untuk itu di sisi lain banyak anak Tuhan juga sekarang mulai gencar bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Kita akan alami ancaman. Tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Aku akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yakin dengan janji Tuhan ini? Saudara yakin ya? Ayo kita masuki tahun 2021 dengan janji Tuhan. Yang pertama, lupakan kegagalan lalu. Lupakan kekecewaan tahun 2020. Dan fokus ke depan. Fokus tahun 2021. Jangan nikmati kegagalan tahun 2020. Jangan nikmati kekecewaan tahun 2020. Pindah channel. Dan yang kedua, tetap kuat. Tetap kuat dan pegang janji Tuhan. 2 kunci ini saya terlalu yakin ketika saudara pegang, lakukan, saudara akan melihat tahun 2021 adalah tahun pemulihan bagi kita. Tahun kemenangan, tahun kesuksesan bagi kita semua. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari silakan pemain musik untuk segera. Janjimu seperti fajar. Mari saudara sejemput kita bangkit berdiri.
Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara,